Halo semuanya, selamat datang kembali di TOEFL class. Today we are going to cover up listening in negative sections. Alright, so now let's see the contents of these PPT slides. First, we have listen for negative expressions in skill 7, and then listen for double negative expressions in skill 8, listen for almost negative expression in skill 9, and the last one is skill 10, which is listen for negatives with comparative. Intinya hari ini kita mau belajar ekspresi-ekspresi negatif, dan kadang ekspresi negatif ini tidak selalu bermakna negatif. So let's, without any further ado, let's check number 1, which is listen for negative expression in skill 7. Okay. So on the recording, you will hear, how did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Oke, second speakernya berbicara, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Ada kata did dan not atau didn't di situ, itu yang disebut dengan negative expression. Though it is a negative expression, turns out that the meaning is not a negative one but a positive one. Walaupun di situ itu negative expression, tapi ternyata meaningnya itu justru positif. Didn't drive slowly atau tidak mengemudi secara lambat, berarti mengemudi secara cepat. Sehingga kita harus menyimpulkan kalimat tersebut dan kemudian cari jawaban di pilihan A sampai D. Kita baca satu persatu. A, they drove rather quickly. Jawabannya betul. They drove rather quickly. Ada kata quickly berarti secara cepat. Karena didn't drive slowly berarti artinya cepat gitu ya. B, they couldn't have driven more slowly. Itu salah karena tidak sesuai dengan artinya. Kemudian yang C dan yang D juga sama karena tidak sesuai dengan artinya. Okay, so that's why it is said listen for negative expression. Jadi kalau tadi di bagian depan kita bisa membaca kalau tulisannya adalah the most common kind of correct response to a negative statement is a positive statement containing a word with an opposite meaning. Berarti artinya itu kadang-kadang tuh jawaban yang benar atau respon yang benar terhadap negative statement justru malah positive statement yang isinya itu kata yang punya opposite meaning. Begitu. Opposite itu artinya berlawanan, meaning itu arti. Berarti arti yang berlawanan gitu. Contohnya kayak tadi, didn't drive slowly sama dengan drove rather quickly. Good. Now let's see. So here is the following chart or the outlines of the types of negative expression that you should be careful of. Di sini ada kata atau ekspresi-ekspresi negatif atau types of negative expression yang teman-teman harus hati-hati ketika mendengar ini. Kita lihat satu persatu. Ada regular negative. Regular negative itu yang biasanya ada not atau n apostrophe t. N apostrophe t ini tuh sama dengan not ya. Contohnya kayak kalau kita mau nulis she is not, itu berarti pakai not. Tapi kalau disingkat menjadi she isn't. Jadi menggunakan yang N apostrophe T. Kemudian ada kata do atau does. Misal saya mau bilang she doesn't like me. Itu di situ berarti ada kata does dan kemudian ada kata not. Ketika dipersingkat menjadi doesn't. Menggunakan N apostrophe T. Jadi not dengan N apostrophe T itu sama saja. Ini disebut dengan regular negative. Let's see the example. Tom is not sad about the result. Atau bisa diganti menjadi Tom isn't sad about the result. Is not sad. Not sad, tidak sedih. Kalau tidak sedih artinya adalah happy. Oke, sehingga ini harus hati-hati ya. Though it is a negative expression, turns out that the correct answer would be in positive way. Jadi walaupun ini negative expression, tapi justru artinya malah yang positif begitu ya. Let's see. Another expressions of negative expressions. For the next one is other negatives atau negatif yang lain. Contohnya adalah nobody, none, nothing, dan never.
Kalau ada nobody, none, nothing, dan never, itu juga ekspresi dari negatif. Kita lihat kalau ada ekspresi seperti ini, akan seperti apa menjawabnya, atau jawaban seperti apa sih yang betul? Nobody arrived on time. Kalau ada kata nobody arrived on time, nobody artinya tidak ada satu orang pun yang datang tepat waktu. Oke, ini bermakna negatif ya, karena ada nobody, ada on time, berarti nggak ada yang datang tepat waktu. Artinya semua orang telat. Oke. Untuk yang regular negatif, justru ada ekspresi negatif yang kita familiar, ada not atau anti n and apostrophe t itu. Malah justru maknanya somehow positive. Di sini tidak ada kata nobody di sini itu kan kadang-kadang sering tidak familiar deh ya di beberapa orang kayak gitu sih. Tapi di sini itu seakan-akan nobody arrived on time itu seperti tidak ada negatifnya. Justru nobody adalah other negative expression. Artinya menjadi negatif juga. Oke, number 2. Sal never works hard. Kata never artinya tidak pernah. Jadi kalau Sal nggak pernah bekerja keras, berarti dia itu kerjanya malas-malasan. Sehingga di sini artinya adalah yang negatif juga, bukan yang positif ya. And then the other expression is the negative prefixes. Prefixes itu awalan. Oke, misalnya ada kata an, ada kata in, ada kata this. Misal in itu contohnya ada insane. Oke, kita baca the patient was insane. Oke, insane. Insane itu artinya not sane. Not sane artinya tidak normal. Berarti sama dengan crazy. Oke, kata insane sendiri ini kan tidak punya regular negatif yang biasa kita dengar ya, seperti not begitu. Tapi justru maknanya malah negatif. Oke. Penting sekali untuk teman-teman tahu, terutama di bagian yang negative prefixes, karena mother tongue kita itu kan bahasa Indonesia ya. Sehingga kadang-kadang somewhat kita tidak tahu kalau kalimat itu yang depannya an, depannya in, dan depannya this itu bermakna negatif. Teman-teman bisa cari di Google untuk list negative prefixes, atau silahkan cari untuk list prefixes yang started with an. Nanti keywordnya bisa prefixes started with an, atau prefixes started with in, atau prefixes started with this. Akan ada banyak sekali, kalau diterangkan hari ini tidak akan cukup. Tapi teman-teman cukup tahu saja untuk teorinya, supaya nanti ketika diterapkan teman-teman tahu bahwa oh ternyata itu juga negative prefixes ya. Itu jadi yang depannya an, depannya in, dan this itu negative expresses. Oke. Selain insane, ada lagi in. Misal ada incomplete. Complete artinya penuh, terpenuhi. Kalau incomplete artinya berarti nggak penuh. Oke, berarti itu bermakna negatif juga ya. Oke. Now let's move on. This is the other example for negative expression in skill 7. On the recording you will hear, I cannot seem to get the door unlocked. Well, that isn't the right key for the door. What does the woman mean? Okay, that is not the right key. Is not the right key berarti bukan kunci yang tepat. Oke, kalau bukan kunci yang tepat berarti artinya kuncinya salah. Kita cari dari A sampai D, ternyata yang jawabannya betul adalah yang C. The man has the wrong key. Untuk A, B, dan D itu tidak sesuai dengan arti di second speaker-nya. Oke. Now let's all move on to the other example. Were you pleased with last week's convention? Well, nothing went as planned. What does the woman mean? Ingat, nothing itu tergabung ke dalam ke dalam ekspresi negatif ya. Sehingga nothing went as planned berarti tidak ada satupun yang berjalan sesuai dengan rencana. Dan dia berarti tandanya dia tuh tidak puas ya dengan rencana yang tidak berjalan itu. Kita baca untuk pilihan yang A. The convention was disorganized. Ini bukan masalah conventionnya itu terorganisir atau tidak ya. Tapi ini perihal masalah rencananya orang yang tidak terjadi begitu.
B. She didn't plan to attend the convention. Oke, ini salah tentunya karena tidak sesuai dengan arti yang kedua. Didn't plan to attend the convention artinya tidak mendatangi conventionnya. Yang C, she planned the conventions last week. Artinya dia merencanakan conventionnya last week. Ini tentunya tidak sesuai dengan second speakernya ya. Yang paling sesuai adalah yang D, she wasn't pleased with the last week of the convention. Oke, atau dia merasa tidak puas lah dengan conventionnya minggu lalu begitu. Now let's all move to skill 8 or in part 2, which is listen for a double negative expression. Okay, so it is really possible for two negative ideas to appear in one sentence and the result can be quite confusing. Tanpa berlama-lama, let's move on to the example. Oke, ingat-ingat kita di sini sedang mempelajari tentang double negative expression. Jadi ekspresi negatifnya bukan cuma satu, tapi double ya. On the recording you will hear, I cannot believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. Oke. What does the woman say about the concert? Oke. Ada kata is not artinya tidak ya, karena ada is dan not, kemudian ada kata impossible. Ingat ini adalah awalan prefixes yang artinya adalah negatif. Impossible artinya tidak mungkin, tapi di bagian depan kita punya is not juga. Berarti tidak mungkin dan ada kata is not atau yang artinya itu tidak. Oke ya. Jadi is not impossible artinya sama dengan possible atau mungkin begitu ya. Is not artinya tidak, impossible itu artinya tidak mungkin. Berarti menjadi tidak mungkin berarti menjadi possible atau menjadi mungkin. Sehingga jawabannya adalah yang cari yang agak mirip. Sehingga yang C, the concert might take place. Might itu ada bisa dibilang dia tuh punya sedikit arti yang agak mirip dengan possible. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Tadi di awal tuh saya sudah membacakan ya bahwa akan ada two negative ideas to appear in one sentence. Ada dua ide negatif yang muncul di satu kalimat dan kadang-kadang the result can be quite confusing. Atau kadang-kadang hasilnya tuh jadi kayak membingungkan gitu atau membagongkan gitu loh untuk kita. Makanya kita harus betul-betul fokus ketika mengerjakan double negative expression. Double negative expression ini biasanya nanti jawabannya itu justru malah positive. But let's see another example ya. Oke. Before we are moving to the other example, let's all read the following charts outlines the situation where double negative can occur. Atau kita lihat situasi-situasi yang mana kapan double negatif dapat terjadi. Pertama ada negative word. Negative word itu ada not, ada no, ada none. Kemudian ada negative prefix atau awalan ya, ada in, ada an, ada this. Seperti tadi yang teman-teman sudah belajar di skill yang 7 itu. Kita lihat contohnya. He did not like the unclean office. Ada kata did not artinya tidak, unclean artinya tidak bersih. Berarti ketika diartikan menjadi satu kalimat, dia tidak suka kantor yang tidak bersih. Artinya dia suka kantor yang bersih. Oke, ini artinya menjadi positif ya di sini ya. Oke. Mana double negatifnya? Ada did not, kemudian ada unclean. Un itu negative prefixes, ada not itu masuk ke negative word. Let's see the other situation. Two negative verbs. Ada dua negative verbs. Verbsnya di sini itu bisa berbentuk verb be, bisa berbentuk auxiliary do, does, auxiliary has, have, did. Begitu. Kita lihat contohnya. It isn't snowing, so they are not going to the mountains. Artinya, sekarang ini tidak sedang hujan, makanya mereka itu tidak pergi ke gunung. Oke, artinya berarti mereka mau ke gunung kalau apa? Kalau sedang turun
salju begitu ya. Oke. Next, neither atau not atau juga either. So neither or not and also either. Oke, kita lihat. Sue did not like the movie and neither did Mark. Ada kata not di situ menjadi situasi juga ya, not itu neither juga situasi juga. Ini artinya double negative expression. Berarti artinya Sue tidak suka film, Mark juga nggak suka film. Neither itu biasanya artinya itu menjadi tidak gitu ya, karena dia kan artinya negatif. Oke. Sekarang kita lihat artinya. Berarti mereka berdua atau Sue dan Mark atau both tidak suka movie atau did not like the movie. Oke, let's see skill 9 if I'm not mistaken about listen for almost negative expression. Almost negative artinya hampir menjadi kalimat yang negatif. Ini agak sedikit susah sebenarnya. There are several almost negative expressions in English. Words like rarely or seldom. Jadi almost negative ini contohnya adalah kata-kata kayak rarely dan seldom. Rarely ini artinya jarang, seldom juga artinya jarang. Dua-duanya bisa dipakai untuk kalimat yang ingin teman-teman translate ke kata jarang dalam bahasa Indonesia. These words have meaning of almost not atau hampir tidak. Atau artinya juga sama kayak almost none atau almost never. Almost never artinya juga sama, hampir tidak. Dan kata rarely dan seldom ini tidak sepenuhnya atau they don't mean completely not atau tidak sepenuhnya berarti sepenuhnya tuh tidak gitu, atau tidak berarti tidak banget begitu, tapi dia itu almost ya negatif, makanya dikatakan dengan almost negative expression. Kita lihat contohnya di sebelah kiri. The example says, I barely finished the test in time. Oke, barely juga sama dengan rarely, sama juga dengan seldom. Berarti ketika ada rarely, ada seldom, dan ada barely, itu artinya itu hampir tidak begitu ya. Oke. I barely finished the test in time artinya berarti saya ini hampir aja nggak punya waktu untuk menyelesaikan tesnya tepat waktu. Kalau ada kata hampir saja tidak menyelesaikan tesnya tepat waktu, itu artinya tetap selesai kan, tapi kan dia tidak menyelesaikan itu di in time begitu kan. Dan dia menyelesaikannya justru in time gitu ya, atau pas banget gitu loh waktunya gitu ya, tidak ada waktu lebih justru kalau barely itu gitu. So I barely finished the test in time adalah saya itu nyelesain waktu tuh, saya nyelesain tes itu bener-bener gak ada waktu yang kesisa gitu. Next, let's see the example for almost negative expression. Were you able to pay the electric bill? Well, I had barely enough money. What does the man imply? Ingat, di almost negative itu ada barely, ada seldom, ada rarely. Kalau I had barely enough money, berarti artinya dia punya uang, tapi cuma sedikit dan gak punya sisaannya gitu. So, kita cari mana jawaban yang paling tepat. Kita lihat ada yang C. He paid the bill but has no money left. Udah bayar tapi nggak punya uang sisa gitu. So he could pay the bill but he had no money or only a tiny bit of money left afterward. Jadi antara dia itu benar-benar nggak punya uang setelah membayar itu, atau dia punya uang tapi betul-betul sedikit banget. Oke, so itu artinya barely di kalimat yang ini. Teman-teman harus pintar mengartikan almost negative expression ini, karena ketika dia menempel dalam sebuah sentence itu maknanya otomatis akan berbeda ya di setiap sentence-nya ya. Tapi teman-teman harus punya sense of translating words-nya atau rasa untuk mentranslate gitu supaya mudah diterima otak dan hati teman-teman ketika mendengarkan audio listening di bagian yang almost negative expression ini.
Okay, so now let's see the last one, which is skill 10. Listen for negatives with comparative. Oke, ada negatif di komparatif. Okay, so negatives can be used with comparative in short dialogues. A sentence with a negative and a comparative has a superlative or very strong meaning. Sekarang kita ketimbang bingung mengartikan ini, tadi yang saya bicarakan itu apa, kita lihat dulu contohnya, kemudian nanti kita kembali ke arti yang di depan. Listen for negative with comparison, contohnya adalah, what do you think of the new student in math class? Well, no one is more intelligent than she is. Okay. What does the woman say about the new student? Ada kata, no one is more intelligent than she is. Artinya adalah berarti nggak ada satupun orang yang lebih pintar daripada si cewek itu. Oke, artinya adalah cewek itu yang paling pintar kan berarti. So, she is the smartest student in the class. Ingat, kalau ada kata smartest, artinya dia tuh yang paling. Kalau ada adjektif, contohnya ada kata smart ditambah dengan est di bagian belakang adjektifnya, tandanya diartikan dengan kata yang paling. Begitu, kayak contoh, ada kata smart artinya pintar, smarter artinya lebih pintar, smartest artinya yang paling pintar, itu yang udah terakhir banget. Biasanya kata est itu tambahan atau prefixes di bagian belakang kata itu ditempelkan ke adjektif. Kemudian si adjektif tersebut biasanya dikasih the. Contohnya di sini kayak the smartest. Oke, contoh saya mau bilang kalau I am the tallest gitu ya, saya yang paling tinggi nih di ruangan ini, saya akan bilang I am the tallest, harus pakai kata the-nya. Karena sesuatu yang artinya paling itu mereka itu harus ditambahkan dengan the. Makanya kalau kita menyebutkan Tuhan yang Maha Esa, kita bisa bilang the Almighty God, bukan God Almighty atau Almighty God doang, tapi harus ada kata the-nya karena artinya adalah yang paling. Kalau yang ditambahkan dengan er itu tidak usah ditambahi dengan the. Contohnya yang B, he is smarter, nggak ada kata the smarter tuh nggak ada. Kalau the smartest ada, the tallest itu ada. Oke, back to the topic. No one is more intelligent than she is. Oke, ini ada kata negatif expression. Negatifnya adalah kata no one. Kemudian comparison atau perbandingan ya, comparison itu ya, ada pinter, lebih pintar, paling pintar, itu kan berarti kan perbandingan ya, comparison itu. Di sini comparisonnya adalah kata more intelligent, more intelligent. Oke, biasanya kalau kita punya adjektif, dia tersusun dari 3 suku kata, biasanya dia itu ditambahkan dengan kata more. Contohnya intelligent, itu kan ada 4 suku kata ya, intelligent. Ada kata lagi beautiful, beautiful itu kan 3 ya. Berarti kalau mau ngomong lebih cantik tuh bukan beautifuler, tapi ada more beautiful. Oke, terus kalau mau ngomong yang paling cantik berarti the most beautiful. Jadi tidak semua adjektif itu bisa ditempeli dengan er atau est. Kita lihat dulu, biasanya dilihat dari suku kata yang adjektif itu punya. Oke ya. So, no one is more intelligent than she is, itu no one-nya adalah negatifnya, more intelligent adalah comparison expression-nya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. She is the smartest student in the class. So, that's it for today's meeting. I hope you enjoy listening to my voice. And also, I hope you guys enjoy to do the TOEFL preparation. Karena teman-teman pasti tahu, kalau kita mau, katakanlah hari ini kita beli violin nih. Nggak mungkin kita beli violin hari ini, kita bisa konser besok. Pasti kita butuh waktu atau takes time begitu kan. Sama juga dengan bahasa Inggris, terutama dengan TOEFL. If we know that TOEFL is hard, then we have to give it a time. Kita harus kasih itu waktu untuk tetap belajar dan tetap doing the practices and also the exercises. Apa yang teman-teman lakukan sekarang itu adalah hal yang betul karena sudah belajar dari dini atau belajar dari awal. So, thank you again and I think I hope to see you guys again on the next meeting. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.